Oke, kita lanjut saja ke aplikasinya. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi ada login, pasti halaman login seperti ini. Kemudian di sini ada icon. Kemudian ada di sini logo perusahaan, terus di sini ada gambar perusahaan, dan di bawah sini ada tanggal di sini. Nah, pada aplikasi ini kita sudah terkoneksi dengan database MySQL di sini. Seperti ini. Nah, untuk database MySQL sendiri, untuk tabelnya adalah ini tabel-tabel yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah tabel gambar diagram relasinya. Kurang lebih relasinya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf agak lebih sedikit berantakan, cuman gambaran besarnya seperti ini. Sebenarnya untuk gambaran besarnya sendiri ada 8 tabel utama, yaitu user, tabel absen history, kemudian tabel user history, tabel kode unik, kemudian tabel kehadiran, tabel login history, dan terakhir tabel gaji. Nah, di sini untuk tabel-tabel lainnya seperti shift status ini adalah sebagai tabel pelengkap dari tabel user, agar tabel user ini berbentuk normanya 3NF, berbentuk 3NF. Yang absen juga sama, ini kode keterangan dari sini, keterangan absen dari sini, dan seterusnya yang lainnya. Seperti itu untuk gambaran tabelnya. Kita kembali ke aplikasi. Untuk aplikasinya seperti ini. Jadi di aplikasi ini ada tiga tampilan. Nah, 3 tampilan itu berdasarkan status. Jadi semisal ada 3 status di dalam program ini, yaitu status sebagai admin, status sebagai pemilik, kemudian status sebagai pegawai. Nah, untuk admin sendiri, coba kita masuk ke menu admin. Untuk admin sendiri, username dan passwordnya itu seperti biasa, admin dan admin. Kita login dan tampilannya seperti ini. Jadi hanya input pengguna, hapus pengguna, pengaturan shift, admin history, login history, dan statistik. Ini untuk halaman admin. Kemudian ada lagi halaman pemilik. Pemilik itu seperti ini. Untuk username-nya kita bisa lihat di sini. Di tabel user. Nah, di sini akan tampil yaitu ID staffnya, kemudian nama, username, password, username dan password, email, kode status di sini, kemudian kode shift. Nah, kita kembali ke aplikasi, kita coba login. Nah, ini adalah tampilan di menu pemilik. Jadi seperti sama, icon, logo, gambar perusahaan, dan menu-menunya. Kemudian ada ucapan selamat dan tanggalnya. Sini ada banyak sekali menu, nanti akan dijelaskan di fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Kemudian kita kembali ke menu pegawai. Jadi saya sudah input sebelumnya sebagai pegawai. Kita login. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Lebih sedikit daripada menu pemilik, karena menu pemilik ini memiliki pasti harus memiliki akses yang lebih terhadap aplikasi tersebut. Jadi menu yang ada pun juga akan lebih banyak, seperti itu. Untuk tampilannya sama, beda hanya di menu-menunya saja. Oke, itu saja sih untuk tampilannya. Sekarang kita coba untuk melakukan input pengguna. Kita contoh, kita masuk ke menu admin untuk memasuk ke pengguna ya. Kita login. Nah, kita masukkan menu pengguna. Nah, di sini ada menu pengguna, tampilan di menu pengguna, yaitu ada input data, kemudian username dan password. Yang di atas ini adalah username dan password staff. Jadi kita sebagai staff, siapa yang menginputkan data itu. Nah, ini adalah keterangan di data barunya. Kita masukkan saja Pandu. Kita masukkan sebagai staffnya itu sebagai pegawai ya. Oke, untuk di menu shift, nah ini sedikit berbeda, inputannya berbeda dengan input di sini. Nah, ini untuk entry-nya kita disable, tapi kita untuk memasukkan ini kita harus melihat di tabel shift di sini. Nah, ada pilihan menu shift, kita masukkan shift 1.
Nah, dia otomatis di sini akan terisi 1. Baru kita keluar. Nah, ini terisi dengan shift 1. Oke, kita coba masukkan ini ke dalam pemilik ya. Kita masukkan. Nah, di sini terjadi error. Anda tidak dapat menambahkan data. Jadi di program ini itu yang hanya dapat menambahkan data itu hanyalah pemilik dan admin. Jadi username dan password di sini harus pemilik dan admin. Di sini kita contoh admin. Di sini terus kita coba kita masukkan ya. Ini sudah sesuai dengan syaratnya, kita masukkan. Nah, di sini terjadi error lagi. Kenapa terjadi error? Karena di sini data harus sudah di sini tertulis data sudah ada. Jadi di program ini ID, nama dan username itu harus berbeda dengan data yang ada di sini. Kalau ID staff, nama dan username sudah ada, nah maka dari itu ini tidak akan terjadi input data baru seperti itu. Maka dari itu kita harus mengubahnya ke bentuk baru seperti ini. Contoh, kita masukkan Rizky, kita save-nya siapa, kita coba kita masukkan. Nah, ini ada message box yaitu input data. Apakah Anda yakin ingin menambahkan data sebagai pemilik? Kalau yakin kita yes, kalau tidak kita pencet no. Misal kita no dan tidak terjadi apa-apa. Apabila kita mencet yes atau klik yes, nah terima kasih, data sudah dimasukkan sebagai pemilik. Oke. Nah, kita lihat di tabel user. Nah, terlihat menambah satu tabel baru di sini, yaitu ID staff 444, nama, username, email, statusnya sebagai pemilik. Kalau bisa lihat di sini pemilik, kemudian shift 1. Oke, kita coba masukkan data yang lainnya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan input sebagai pegawai. Di sini kita lihat username staff yaitu Hafid, sedangkan Hafid ini sendiri kode statusnya sebagai pemilik. Berarti dia akan berhasil melakukan input. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, data sudah dimasukkan sebagai pegawai. Jadi ada tabel baru di sini yaitu row baru. Nah, yaitu nama Willy Prasetyo. Di sini tambah dan seterusnya. Oke, ini untuk input data ya. Jadi setelah kita input, nah baru kita dapat melakukan absensi dari setiap data-data tersebut. Apabila staff tersebut belum terdaftar, maka kita tidak dapat melakukan absensi. Nah, di sini juga ada menu hapus pengguna ya di sini. Di sini menu hapus pengguna bisa kita hapus. Prinsipnya sama, jadi username staff harus admin dan pemilik, kemudian ID staff harus ada di dalam database dan seterusnya. Secara prinsip sama. Kita coba satu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, apabila data ini tidak ada, kan seharusnya di sini Muslih Nur. Nah, tidak akan terjadi penghapusan data. Nah, apabila data sudah sesuai seperti ini, maka data akan terhapus seperti itu. Kalau kembali kita lihat juga di tabel apakah Muslih, kita lihat masih di sini, kita refresh. Nah, Muslih akan hilang di sini. Oke, itu saja untuk proses